Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya absen dulu ya satu-satu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Chandra. Kenapa kok tidak masuk, Chandra? Sakit. Sakit apa? Tipes. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Nanti kalau misalnya lebih dari 3 hari, temannya dijenguk ya sama-sama. Ya. Nafril, Hadir. Dila, Hadir. Ayunda. Hadir. Baik. Sekarang kita akan belajar materi yang paling awal, yaitu materi baru. Ada yang sudah tahu materi apa yang harus kita pelajari hari ini? Sejatika. Saya, Bu. Ya. Statistika. Ya, betul, statistika. Sejatika. Ada yang tahu nggak manfaat kita belajar statistika itu apa? Tahu. Apa? Coba. Apa dah? Se- Coba nanti. Apa tadi? Apa? Ayo. Mengumpulkan data. Ya, betul. Maksudnya untuk mengumpulkan data, pintar. Ada lagi Apa itu? manfaatnya? Kumpulan dari datum. Iya. Nah, jadi kita belajar statistika itu, saya luruskan lagi ya. Jadi belajar statistika itu manfaatnya seperti kayak misalnya nih siswa-siswa itu kan biasanya kan ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, itu untuk menentukan indeks prestasi itu juga menggunakan statistika. Selain itu, ibu kita di rumah dalam mengeluarkan kebutuhan dalam mengeluarkan kebutuhan tiap bulannya itu juga menggunakan statistika. Selain itu juga perusahaan dalam memproduksi suatu barang dalam jangka 1 tahun atau 1 bulan itu diprediksi berapa, itu juga menggunakan statistika. Selain itu juga pemerintah untuk mengetahui jumlah penduduk, untuk mengetahui pembangunan penduduk itu juga menggunakan ilmu statistika. Kalau dihitung satu-satu? Kalau dihitung satu-satu lama, jadi makanya harus pakai ilmu statistika. Jadi ilmu statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang menyajikan data, mengolah data, menganalisis data, menafsirkan data, menyimpulkan data untuk menyimpulkan suatu keputusan seperti itu. Jadi yang pertama yaitu data. Tadi ada yang tahu data itu apa tadi? Kumpulan dari datum. Ya, kumpulan dari datum, betul. Sedangkan datum sendiri apa ayo? Data. Datum sendiri adalah Fakta atau nilai tunggal dari suatu data. betul. Datum itu adalah fakta atau nilai tunggal dari suatu data. Survei. Data ini merupakan kumpulan dari datum. Kumpulan dari datum. Fakta atau Dan nilai tunggal datum. dari Itu Fakta atau nilai tunggal dari suatu data. non data. Dari suatu data. Cara mengumpulkan data. Nah, ada yang tahu nggak caranya mengumpulkan data itu seperti apa? Survei. Ya, apalagi Yaitu survei. wawancara atau Ya, wawancara. angkat, Angket, pakai angket, apalagi? observasi. Ya, observasi penelitian, bener. Sekarang dekat. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tuh data itu kumpulan dari datum itu fakta tunggal suatu data. Ada tahu nggak contohnya dari data itu apa? Angkat tangan coba. Iya, ayo Nafril. Data Contohnya? tentang tinggi badan 5 siswa. Iya, pintar. Data tentang Ting- tentang tinggi badan 5 siswa. Terus ada yang tahu nggak contohnya datum tunggal, fakta tunggal? Ayo, coba Bila. Siswa dengan tinggi badan 156 cm. Iya, pintar itu. Karena datum itu cuma satu, jadi cuma satu datanya, cuma tunggal. Jadi kalau misalnya data itu kumpulan dari datum, seperti 5 siswa atau 2 siswa itu juga termasuk ke data karena sudah lebih dari 1, seperti itu. Sekarang ada tahu nggak jenis-jenisnya data? Ada berapa? Ada 2. Ada 2.
Wah, pintar. Coba disebutin yang pertama. Yang pertama kuantitatif. Kuantitatif. Tatif. Kuantitatif. Nah, kuantitatif ini diperoleh dari pengukuran, Berupa angka. ya, pengukuran berupa angka. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa angka. Jadi kalau kuan itu berupa angka. Contohnya apa? Seperti yang tadi disebut sama Nafril, contohnya itu data tinggi badan siswa, terus data berat badan siswa, terus habis gitu data apa lagi ya, yuk? Ada yang tahu? Kuantitatif. Iya, kuantitatif yang berupa apa? Apalagi ya, yuk? Selain berat badan, data berat badan, data badan, terus data ukuran sepatu itu juga bisa. Data umur. Data umur ya bisa. Terus apa lagi? Sudah ya? Cukup ya. Terus yang kedua, ada data apa jenisnya? Kualitatif. Kualitatif, ya betul. Bukan kuantitatif. Kualitatif. Jadi kalau misalnya yang kualitatif itu data yang diperoleh, Bukan berupa angka. ya betul, bukan berupa angka. Jadi seperti apa data kualitatif ini? Jadi kalau misalnya yang kuantitatif itu dari pengukuran, kalau misalnya yang kualitatif itu merupakan dari pengamatan sifat atau pengamatan objek. Jadi contohnya seperti data golongan darah atau data kepuasan konsumen, seperti itu. Karena materi yang tadi sudah saya paparkan, kita berkelompok ya. Satu kelompok 2 orang. Nanti saya beri tugas kelompok, kita diskusikan bersama, kemudian dipresentasikan satu-satu ke depan ya. Ayo sekarang Nafril sama Bila, terus Ayunda sama Putri. Oke. Saya beri materi sedikit lagi, yaitu kalau misalnya data itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram. Diagram di sini ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain sebagainya. Jadi cara menentukan tabel distribusi frekuensi itu dengan ini, tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi ini merupakan penyebaran nilai dan penyebaran frekuensinya. Jadi ada nilainya, ada data nilainya, sama ada frekuensinya. Jadi kayak misalnya di kelas kita itu ulangan matematika misalnya di kelas kita ya, di kelas kita itu misalnya ada 7 anak yang mendapatkan nilai 90. Jadi nilainya di sini berapa? 90. Ya tuh 90. Di sini 7. Nah terus itu seperti ini. Jadi kayak angka Romawi gitu. Terus kalau misalnya frekuensi banyaknya, jadi ada berapa? Yang dapat 7. 7. Terus ada yang mendapatkan nilai 70, ada 2 anak. Kayak gitu. Jadi di sini tulisnya gimana? 1. Ya, terus di sini 2. nilainya tadi berapa? 75. 70. 70. Ya, dan seterusnya seperti ini. Sudah paham ya? Sekarang saya jelaskan tentang nah, dalam menyajikan data juga ada cara yang lain, yaitu dengan diagram. Saya beri contoh diagram lingkaran. Jadi misal dalam satu kelas ada 40 anak. Nah 40 anak itu ada yang hobi sepak bola, hobi renang, hobi berenang, misal hobi menyanyi, menyanyi, apalagi hobi puisi tuh, ya bikin puisi ya. Jadi tadi apa aja ya? Bisa
sebuah kelas yang beranggotakan 40 siswa 40 siswa memiliki hobi. Hobi apa aja tadi, Nak? Hobi apa aja tadi anak-anak? Berenang, Berenang, main sepak bola, sepak bola, voli, badminton, tangkis. 1, 2, 3, 4, kurang 1. Apa tadi? berpuisi. Ya, baca puisi ya. Mungkin suka baca puisi. Enggak. Jadi diagram lingkarannya bentuknya seperti ini. Misal ya. Misal yang hobi berenang itu biasanya diagram lingkaran ini diketahui di bukunya gitu. Jadi misal yang berenang itu 135 derajat. Ini berenang ya. 45 Yang hobi sepak bola Aku. itu, oh kamu juga Enggak. yang hobi sepak bola itu berapa ya? 35 Anggap aja 63 ya, 63 derajat. Nanti kita cari ada berapa jumlah yang hobinya masing-masing seperti itu. Ini tadi apa? Sepak bola ya? Sepak bola. Terus yang voli itu misalnya di sini diketahui 45 derajat. Ini itu voli. Terus di sini tuh bulu tangkis itu 72 derajat misal. Bulu tangkis. Terus di sini yang puisi. Puisi berarti 45 derajat. Nah, bagaimana dari diagram lingkaran ini, bagaimana cara menyajikan data atau memahami isi data, menganalisis data seperti itu? Jadi seperti ini caranya. Pertama, ini kan yang diketahui derajatnya. Jadi cara membaca data, jika diketahui derajat pada diagram lingkaran. Nah, caranya dari diagram lingkaran yang disajikan, kita bagaimana caranya biar bisa tahu berapa sih yang hobi berenang itu, ada berapa siswa sih? Caranya ini karena diketahui derajat, jadi yang berenang ada berapa derajat? 135 Ya, 135 derajat. Tadi satu lingkaran penuh itu berapa derajat? 360 Pintar, 360 derajat. Jumlah siswanya ada berapa? 40 siswa 40 siswa. Jadi dikalikan sama 40 ya. Ini bisa dicoret kan? ya Terus nih 36 sama 4 ini kan bisa dicoret nih nolnya. Jadi 36 dibagi 4 9 9. Jadi 135 dibagi 9 15 15. Jadi ada 15 siswa yang hobinya berenang. Terus kita coba sekali lagi ya. Misal yang hobi apa? Pengennya yang hobi apa? Bola. Sepak bola. Ya, yang sepak bola itu ada 63 derajat. Jadi 63 derajat per berapa bawahnya? 360 360 derajat dikalikan 40 40. Coret. Berapa nih? 36 9 9. Jadi 63 dibagi 9 sama-sama bagi 3 ya berapa? 63 dibagi 9. Ayo, berapa? 70. Tuh, 7 7 siswa. Jadi yang sepak bola, hobi sepak bola dari 40 siswa itu yang hobinya sepak bola itu ada 7 siswa seperti itu. Mungkin dari sini ada yang tanyakan? tidak Sudah paham semua ya berarti ya? paham Paham semua berarti kan? Iya, sudah paham semua ya. Oke, sekarang kita buat tugas kelompok. Nanti nggak apa-apa, bu guru aja. Nanti tugas kelompoknya cari satu persatu ya jumlahnya, seperti yang ibu contohkan barusan.
bantu kalau misalnya ada yang kurang paham. Oke, sekarang karena kita sudah belajar tentang diagram lingkaran, menganalisis data diagram lingkaran, sekarang Ibu kasih tugas kelompok ya. Nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi di sini misal ada dalam sebuah kelas jumlahnya itu siswanya ada 40 siswa. Jadi ada sebuah kelas itu siswanya jumlahnya ada 40. Betul siswa. Koma. Misalkan seperti tadi ya, hobi ya. Atau kalian mau apa? Hobi atau apa? Hobi ya? Cita-cita. Cita-cita boleh, cita-cita. Cita ya sekarang ya. Misal Polisi. iya, misal di setiap kelas itu ada yang ingin bercita-cita menjadi polisi. Aku udah cuma sini. Jadi apa? Masinis, boleh. Masinis ya? Kalau Bila jadi apa? Pilot. Masinis jadi Guru. guru. Iya. Jadi guru. Apalagi? Timnas. Tentara. Timnas sepak bola. Timnas. Iya. Oh, jadi sepak bola. Boleh, boleh. Jadi pemain sepak bola ya. Sepak bola. 1, 2, 3, 4. Di sini nanti Ibu sajikan diagram lingkaran. Ibu yang nentuin ya jumlahnya, yang cita-citanya polisi berapa, masinis berapa, guru berapa, pemain sepak bola berapa. Oke? Jadi misal yang guru itu 90 derajat. Terus yang polisi, yang masinis 90 derajat juga. Terus habis itu sepak bola 99. derajat. Terus yang ini yang Polisi. misal ya polisinya 81 derajat. Polisinya 81 polisi derajat. 56. Ini ya misal ya. Jadi polisi ya. Jadi dimisalkan yang polisi 81 derajat, 90 derajat, guru 90 derajat, masinis 90 derajat, yang sepak bola 99 derajat. Ya, Jadi 99. Jadi nanti kalian tugasnya itu mencari ya cita-citanya polisi itu dalam satu kelas itu ada berapa orang sih gitu. Nanti kalian presentasikan di depan ada berapa jumlahnya masing-masing, apakah ada yang sama jumlahnya, nanti kalian simpulkan ya. Presentasikan ya hasil diskusinya yang tadi. Perwakilan aja. Sekarang coba Nafil dulu. Ayo, ayo. Ayo coba. Yang polisi berapa? Kalau menurut Nafil, yang polisi ada berapa siswa? Polisi ada 9. 9 apa? Siswa. Siswa, ya betul. Masinis ada. Coba caranya kayak gimana? Coba sebutin caranya. Caranya. Caranya 81 derajat. Per 360 derajat. Terus Iya. Dikalikan berapa? dikali 40. Ya betul. Jadi jawabannya 9 siswa ya. Terus kalau misalnya yang guru Yang guru dapat berapa? 10. 10. Caranya? 90 Ya, 60 derajat per 360 dikalikan kali 40. 40. Ya betul. Terus yang masinis berapa? Yang masih Berapa siswa? ada 10. Ya betul. Sini sini. Terus yang sepak bola, Ada di sana, ada di sana. Ada Yang sepak bola, 11 siswa. Ada 11 siswa. Caranya ya apain sepak bola? 99 Dibagi derajat kali 40 sama dengan 11. Ya betul. Duduk sekarang. Mana tadi guru hapusnya ya? Ya udah, sekarang punya Bila ya di sini. Punya Bila yang gurunya ada berapa? Yang guru ada 10.
10. Ya, betul, ada 10. Caranya? 9 derajat Ya, 90 derajat per per 360. 360 derajat dikalikan 40. 40. Ya, betul, caranya seperti. Terus coba yang sepak bola. Ini Bilal. Dapat berapa? Berapa siswa? 11 siswa. 11. Caranya? 99 derajat Ya, per per berapa? 360 derajat 360 derajat dikalikan 40. 40. Ya, betul, jawabannya 11. Terus yang belum apa ini? Polisi, guru, masinis. Coba yang masinis Bilal dibacakan. 10. Masinis berapa jawabannya? 10. 10 siswa ya? Ya. Ya, sudah betul semua. Oke, boleh duduk semuanya. Dikat, Dik. Tadi sudah benar semua jawabannya. Tapi setelah saya lihat dari diskusinya, terus dari kecakapannya menganalisis data, itu ada kelompok yang bagus, ada yang kurang bagus seperti itu. Jadi nanti yang kelompoknya bagus itu dapatkan hadiah. Jadi menurut saya kelompok yang bagus itu adalah kelompoknya Bila. Tepuk tangan buat Bila. Sini maju ke depan. TikTokan dulu Jadi Bila dapat hadiah ini buat Bila. Bulu pisang. Kulit pisang. Oke. Sekarang sudah paham semua ya cara menganalisis data diagram lingkaran. Dari diskusi tadi, apakah masih ada yang tanyakan? Apa Tidak sudah paham ada. semua? Tidak ada, paham. Sudah ya, sudah paham semua ya. Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Data itu apa tadi? Data? Kumpul Data data adalah- nilai tunggal dari suatu data. Iya, data itu merupakan kumpulan dari datum. Datum sendiri apa tadi? Kumpulan dari datum adalah Fakta nilai tunggal dari suatu data. iya, fakta nilai tunggal dari suatu data. Terus habis gitu ada yang tahu nggak tadi? Masih inget nggak tadi caranya mengumpulkan data itu seperti apa? Data. Survei, apalagi? Angket. Cara. Iya, melalui wawancara sama Angket. angket. Terus apa lagi? Angket. Observasi, penelitian, observasi penelitian. Terus Beli 15. Tadi gratis satu. jenis-jenis data ada berapa? Ada dua. Ada dua. Apa aja? Kuantitatif. Apa kalau kuantitatif? Kualitatif. Data yang diperoleh Kalau dari kuantitatif, data yang diperoleh dari hasil berupa angka. Berupa pengukuran angka. berupa angka. Huruf. Terus yang kedua, kualitatif. Kalau kualitatif, data yang diperoleh dari hasil pengamatan objek Objek obsesi. yang bukan angka. Ya, seperti itu. Observasi. Dari kesimpulan tadi, Antiga. yang ini coba, yang ini belum disimpulin yang ini tadi. Yang tadi cara mencari diagram lingkaran tadi gimana? Derajat yang diketahui, jumlah dari ini masing-masing pada diagram lingkaran bacanya gimana? Jadi caranya gimana? Beli Derajat yang diketahui. gratis 3. Derajat yang diketahui Per seluruh lingkaran, Yang diketahui. per seluruh derajat seluruh lingkaran. Jumlah derajat ya. Diket. Dada Derajat tahu. lingkaran dikalikan sama jumlah Seluruh siswa. ya, jumlah yang diketahui ya. Kalau misalnya siswa-siswa, kalau misalnya orang-orang itu penduduk gitu. Jadi tergantung sama konteksnya ya. Jadi seperti itu. Oke, tadi sudah disimpulkan bersama-sama. Dari kesimpulan tadi, apa masih ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Oke. Minggu depan kita akan belajar tentang min atau rata-rata dari suatu data. Ya. Nah, agar kalian itu tambah bisa belajar tentang statistika, Ya. Ibu kasih tugas yaitu LKS halaman 120 nomor 1 sampai 10. Dikerjakan ya. Ya. Ya, jadi sekarang kita kemas-kemas dulu. Kemas-kemas, dikemas-kemasin. Kita Ya. berdoa bersama. Ya. Udah? Ya. Oke, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.